Ya, Prisa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kini kita masuk segmen Kreatif dan masih bergabung juga Prisa Sombodato gitu ya. Bicara mengenai operasional perusahaan, banyak hal yang bisa dilakukan untuk mendukung tumbuh kembang dari perusahaan. Salah satunya adalah dengan melakukan digitalisasi di tata kelola keuangan perusahaan. Nah, untuk itu kali ini kita akan membahas terkait dengan ulik startup sistem operasi keuangan all-in-one untuk bisnis. Sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Ferdi Nandes, General Manager of Aspire Indonesia. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Apa Prisa dan kabar? kabar baik. Ya, terima kasih Mas Ferdi sudah bergabung bersama kami di Create Up. Singkat saja mengenai Aspire Indonesia begitu ya. Mungkin Anda bisa jelaskan, ini ingin kenalan juga nih dari investor ataupun mungkin pemirsa IDX Channel dengan Aspire Indonesia. Ya, baik. Jadi Aspire sendiri kami adalah fintech yang menggerakkan all-in business finance solution. Yang mana apa yang ingin kami tuju, vision dari kami adalah kami ingin mendigitalisasi proses pengelolaan keuangan mulai dari cash flow, spend management, expense management, sampai ke budgeting. Jadi istilahnya kami ingin menjadi financial operating system untuk CFO dan direktur keuangan. Oke, apa yang membedakan dengan fintech sejenis? Karena pasti juga sudah banyak ya fintech yang mengelola keuangan dari sebuah perusahaan all-in-one. Yang menjadi perbedaan adalah ada beberapa hal dari sisi Aspire. Pertama, kami menyediakan feature atau solusi all-in secara ekosistem. Mulai dari pembuatan virtual business account, sampai ketika misalnya mereka ingin mengatur keuangan dari sisi cash flow, sampai ketika mereka ingin mengatur budgeting, dan memberikan visibility kepada CFO, kepada direktur keuangan ketika mereka ingin mengetahui tentang cash flow-nya, sehingga mereka bisa mendapatkan data yang tepat untuk membuat keputusan. Dan salah satu yang menjadi pembeda dari kami adalah kami berbasis SaaS dan cloud. Jadi software kami, platform kami itu bisa diakses dari mana saja, kapan saja. Jadi terutama untuk CFO atau direktur keuangan yang mobilitasnya tinggi, jadi dengan menggunakan aplikasi kami, CFO atau direktur keuangan tersebut bisa menjalankan rutinitas dan menjalankan produk keuangan perusahaannya. Jadi ini yang kami sedang galakan juga. Oke, sejauh ini perusahaan yang sudah shifting untuk melakukan digitalisasi dalam tata kelola keuangannya, menurut Anda seperti apa dan apa yang menjadi kendala pada saat mereka melakukan shifting tadi, Mas Ferdi? Ya, jadi dari sisi kami dengan kondisi ekonomi seperti saat ini, jadi kami melihat kebutuhan perusahaan untuk mengatur keuangan secara digital ini semakin meningkat. Dan perusahaan harus beradaptasi menggunakan teknologi untuk lebih efisien dan efektif. Nah, perusahaan harus bisa memaksimalkan digital platform untuk automation sehingga bukan lagi otomatis tapi otomatis. Mengenai kendala yang sering kami lihat ketika banyak perusahaan atau UMKM yang ingin shift dari tradisional ke digital adalah pertama adalah mindset-nya. Jadi mindset-nya adalah, oh ini susah nih, harus berubah, kemudian harus belajar lagi, masuk ke dalam sistem digital. Jadi mindset yang harus diubah. Karena kalau mindset tidak diubah, maka kita akan semakin tertinggal. Jadi di negara berkembang seperti di Singapura, itu semuanya sudah menggunakan virtual account, sementara kita masih menggunakan buku untuk mengatur keuangan kita. Jadi ini yang sedikit terhambat. Kedua adalah dari sisi perkembangan teknis dari sisi SD. Jadi satu mindset yang harus diubah, kedua adalah SDM kita ini juga harus upgrade dan update tentang teknologi yang terbaru, tentang informasi yang terbaru. Karena kalau misalnya mereka tidak terupdate dengan sistem yang baru, tidak terupdate dengan knowledge yang baru, maka mereka akan sangat sulit untuk mengadaptasi software dan terutama mendigitalisasi perusahaan tersebut. Lantas mungkin ya, perusahaan apa saja yang sudah join menggunakan jasa dari Aspire Indonesia? Yap, jadi kami sudah memiliki banyak perusahaan terutama dari startup, jadi startup yang mungkin lebih ke digital native, yang lebih savvy digital. Mereka itu yang menggunakan Aspire sebagai basis dari keuangan mereka. Mulai dari pembuatan virtual account, ketika mereka ingin melakukan budgeting, mengelola cash flow, sampai juga ketika mereka ingin menggabungkan antara financial management mereka dengan accounting software. Karena kami juga sudah terintegrasi dengan beberapa accounting software, contohnya Akurat. Nah, yang sedang berkembang dari pangsa pasar kami adalah dari sisi UMKM dan juga dari sisi mid market atau enterprise. Yang sekarang banyak perusahaan tradisional sudah mulai berpikir, oh sekarang ada zaman digital, jadi kita harus masuk ke dalam dunia digital. Jadi startup adalah bread and butter kami, tapi kami melihat dari sisi UMKM dan juga sisi enterprise atau perusahaan besar sekarang sudah banyak yang mencoba untuk melakukan proses digitalisasi.
Oke, jadi ada perusahaan-perusahaan startup termasuk juga UMKM. Baik, dan Mas Ferdi, kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, kita masih mengulik sistem operasi keuangan all-in-one untuk bisnis tentunya bersama dengan Mas Ferdi yang merupakan General Manager of Aspire Indonesia. Oke, tadi disampaikan bahwa memang perusahaan rintisan ataupun mungkin UMKM ini menjadi klien dari Aspire begitu ya. Sejauh ini menggunakan jasa Aspire untuk kemudian melakukan digitalisasi di tata kelola keuangannya mereka. Nah, biasanya kan founder sendiri ini nggak punya kemampuan finance yang segitunya gitu. Nah, seberapa mudah sih sebetulnya Aspire ini untuk dioperasikan, untuk kemudian dipahami laporannya, seperti apa Mas Ferdi? Jadi dari sisi platform kami ini sangat mudah untuk digunakan karena platform kami berbasis software, cloud, dan aplikasi yang bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Jadi bisa diakses via laptop, via tablet, atau mungkin aplikasi. Terutama dari sisi founder atau direktur yang biasanya mobilitasnya tinggi juga. Dan dari sisi kami, tadi yang disampaikan Mas Vicky, kami juga memahami bahwa tidak semua founder yang mungkin mereka pasti terhadap keuangan. Jadi kami juga menyediakan jasa support berupa onboarding yang mungkin nanti akan memberikan training, demo, dan juga menjelaskan fitur-fitur kami dan bagaimana mereka bisa menggunakannya untuk menganalisa data dan membuat keputusan. Nah, setelah itu kami juga akan memberikan account manager yang akan membantu mereka untuk mengulik lebih lanjut tentang software-software kami serta customer support yang membantu klien kami kalau misalnya ada terkendala sesuatu misalnya. Jadi untuk digunakan sangat mudah dan mudah dipelajari juga. Oke, lantas nih bagaimana terkait dengan keamanan dari aplikasi ini begitu ya atau fintech ini sendiri karena ini akan mengurus arus kas dari sebuah perusahaan dan kira-kira sistemnya untuk bisa profit ke Aspire Indonesia sendiri sistem kerjasamanya bagaimana? Yap, terima kasih Mbak Priska. Jadi dari sisi kami keamanan data adalah prioritas utama kami. Terutama kami adalah fintech yang memiliki izin dari Bank Indonesia dan juga OJK. Jadi keamanan data ini salah satu prioritas yang paling utama untuk kami. Jadi Aspire sudah mengikuti standar dari ISO dan juga dari GDPR dan PDPA International. Dan kami memiliki tim cyber security khusus untuk menangani keamanan dari data klien kami. Jadi kami terus melakukan update juga dari sisi data kami. Dan kami juga ada terms dan policy untuk memastikan bahwa semua data yang ada di dalam Aspire ini akan kami manage dan kami lindungi sesuai dengan standar internasional juga. Jadi keamanannya sangat terjamin. Baik, apakah sejauh ini sudah profit dan apa target ekspansi dari Aspire ke depan, Mas Ferdi? Ya, jadi Mas Wiki dan Mbak Prisca kebetulan saja kami baru mendapatkan pendanaan Series C sebesar $100 juta USD dan dana ini kami gunakan untuk pengembangan produk dan ekspansi terutama di Indonesia. Jadi Indonesia merupakan pangsa pasar utama yang ingin kami fokuskan. Kami mungkin sudah profit jikalau kami tidak melakukan banyak ekspansi, tapi fokus kami saat ini adalah untuk ekspansi dan mengembangkan produk. Sehingga cash flow yang kami dapatkan kami akan balikan kembali untuk pengembangan produk dan juga untuk ekspansi. Dan ini yang kami lakukan untuk mendapatkan profit margin yang lebih sehat di jangka panjang juga saat ini. Oke, kapan target profitnya? Ya, jadi kami melihat mungkin dalam 1 sampai 2 tahun ke depan, kami melihat ini adalah salah satu momentum yang tepat untuk kami untuk ekspansi. Jadi kami melihat 1 atau 2 tahun kemudian mungkin kami akan sudah lebih baik dari sisi profit margin. Baik, pendanaan yang diperoleh lebih banyak untuk ekspansi dulu 1 hingga 2 tahun ke depan harapannya sudah profit ya. Baik. Terima kasih banyak Ya. Mas Ferdi. Mas Ferdi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda dan juga Aspire Indonesia. Sampai jumpa. Selamat pagi Mas Ferdi. Selamat pagi. Sebelum kami akhiri Power Breakfast pemirsa ya, kami tampilkan kembali informasi seputar update dari indeks harga saham gabungan atau dari Bursa Efek Indonesia. Ya, IHSG sejauh ini bergerak melemah 0,55%. Kondisi yang sama juga terjadi di JII dan juga LQ45 melemah masing-masing 0,61% dan 0,72%. Masih mengikuti anjloknya bursa dari Amerika ya. Kemudian pemirsa ada cuan yang baru saja IPO ini mengalami kenaikan 1,75% di 348. NSSS juga yang baru IPO pagi ini naik 1,57%, 129. Tron yang juga merupakan emiten pendatang baru pekan ini naik 0,74%, SMKM naik 0,6%, 845. Top losers pemirsa ada BHT, BBRI, kemudian BMRI, dan ada SAGE dengan pelemahan
dan juga level terakhir dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Dari pergerakan sektoral pemirsa, transportasi dan logistik akhirnya melemah memimpin pergerakan pelemahan 1,07%, teknologi turun 0,76%, infrastruktur turun 0,61%, dan consumer primer juga mengalami pelemahan seperti selengkapnya data bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Nampaknya untuk market pagi hari ini masih merah menanti data tenaga kerja Amerika Serikat juga ya. Betul sekali, dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda, tapi kembali lagi keputusan investasi kami kembalikan ke tangan Anda pemirsa, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Sombodatu. Saya Wiki Adrian, see you in the morning.